Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, untuk belajar bareng di MTS 3 Bantul ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat datang di MTS 3 Bantul. Mari kita belajar untuk mencapai tujuan, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dini wa dunia wal akhirah, dan tentunya untuk masa depan kita, yaitu untuk berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, untuk diri kita masing-masing. Alangkah baiknya untuk pagi ini kita awali dengan membaca doa pembuka pelajaran untuk pagi hari ini dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup untuk kita berdoa. Untuk selanjutnya, karena kita baru bertemu dengan video ini, maka saya mau ta'aruf dulu, memperkenalkan diri. Saya adalah di Madrasah 3 Bantul, diberi amanah oleh MTS 3 Bantul, yaitu saya untuk mengajar pelajaran tahfidz. Selama kita nanti belajar, semoga kita mendapat kenyamanan, ketentraman, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk perkenalan, nama saya Widi Astuti dengan nama panggilan Ibu Tuti. Di sini saya sebagai mapel tahfidz untuk kelas 7A sampai kelas 7E, dan untuk kelas 9 yaitu kelas 9A dan 9B. Nah, untuk kelas 7 ini materinya adalah cuman juz 30. Tapi juz 30 itu untuk yang kelas 7A, karena kelas 7A itu adalah kelas unggulan. Jadi nanti materinya bukan hanya surahnya An-Nas sampai At-Takatsur, bukan. Jadi untuk yang kelas 7A itu materinya beda dengan kelas-kelas yang kelas 7 yang lain, yaitu yang kelas A itu materinya nanti dari surah An-Nas sampai surat Al-A'la, itu 1 semester. Jadi untuk 1 kali pertemuan adalah kita materinya kurang lebihnya 6 atau 7 surah. Nah, itu kita nanti belajarnya bareng-bareng, kita betulkan tajwid dan makharijul hurufnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid yang ada di buku tajwid. Untuk kelas B dan kelas E itu menurut silabus saja, yaitu dari surah An-Nas sampai surah At-Takatsur itu 1 semester. Nah, untuk kelas B sampai E, apabila ada yang mampu untuk menghafal seperti kelas unggulan yaitu kelas 7A, itu boleh ngikut yang kelas A untuk pelajaran tahfidz. Karena apa? Walaupun kamu itu ditempatkan di kelas 7B atau C, D, E, itu karena Bapak Ibu guru waktu pembagian kelas, yaitu panitia PPDB, itu belum tahu
kemampuan siswa-siswa seberapa itu belum tahu. Jadi kalau diri si anak-anak itu mampu untuk mengikuti pelajaran tahfidz yang usaha kelas unggulan itu silahkan, tidak apa-apa. Nanti melalui daringnya itu kita melalui video aja, nanti kalau sudah bisa, sudah menguasai surah yang kita pelajari bareng-bareng, nanti untuk minggu depan kamu setoran yang kamu bisa, itu untuk kelas 7. Tapi untuk yang kelas 7A, karena itu kelas yang unggulan, khususnya kan itu dari pondok pesantren, jadi kita harus tatap muka, kita harus bertemu nanti di madrasah atau di pondok pesantren. Saya ngikut, kalau di pondok pesantren nanti saya hadir di pondok pesantren, tapi kalau dikehendaki di madrasah, kerjasamanya dengan pondok pesantrennya dikehendaki di madrasah, saya juga hadir di madrasah sesuai dengan jam saya mengajar. Itu untuk kelas 7. Maka dari itu alangkah baiknya kamu yang kelas 7A, kelas unggulan, itu harus rajin-rajin betul, harus semangat betul untuk bisa menghafal dari juz 30 itu sendiri. Nanti untuk selanjutnya kelas ke atas kita sudah naik ke juz yang lain. Untuk itu dulu mukadimah saya untuk kelas 7. Untuk pertemuan ini, kali ini yang pertama ini, mari kita membahas materi, yaitu surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq dulu. Ikut 3 dulu. Nanti saya memberi contoh, kamu praktekkan di rumah, kamu putar ulang-ulang yang dalam video itu, nanti kamu tinggal mengikuti yang ada di rumah yang pembelajaran lewat daring. Itu begitu. Setelah kamu pelajari di rumah selama 1 minggu, nanti minggu depan kamu setoran melalui media HP, melalui video. Nanti yang sudah siapa, yang belum siapa, nanti saya absen. Kalau pelajaran tahfidz memang beda dengan pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain cuman dikasih soal, kamu nyentang atau ngasih jawaban terus dikirim. Kalau tahfidz tidak bisa, saya harus melihat, bisa mengetahui mulutnya itu bagaimana, mengeluarkan hurufnya itu, tajwidnya bagaimana. Itu untuk pelajaran tahfidz sendiri. Maka dari itu, kamu dari rumah belajarnya yang benar-benar. Yang memang belum bisa, saya harap untuk ngaji di pesantren atau di tempat untuk TPA itu, supaya untuk pembetulan tajwid dan bacaannya supaya benar-benar betul. Itu dulu untuk mukadimah hari ini. Mari kita buka dengan pelajaran tahfidz, yaitu surah Al-Fatihah dulu kita awali, terus ke surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Untuk itu mari kita mulai, dan kita buka yang belum punya modul. Saya harap membuka juz amma, itu ada, dibuka, dicermati, dilihat, terus dibacaannya bagaimana, nanti saya bunyinya gimana, itu tolong diperhatikan betul-betul, gitu ya. Apabila belum paham, nanti lewat daring kamu bisa menanyakan. Itu mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya bacaan Fatihah itu. Terus kita lanjut surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu untuk surah An-Nas. Sekarang kita lanjut surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi sekali lagi untuk surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, untuk materi hari ini itu sudah selesai. Cara menghafalnya nanti jangan terburu-buru, pelan-pelan, dan satu ayat diulang. Paling enggak untuk satu ayat itu mengulangnya 3, 5, atau 7 kali. Nanti itu kalau sudah bisa dikuasai betul-betul, sudah betul-betul, baru naik ke ayat selanjutnya. Itu metode atau cara menghafal yang lebih enak. Nanti kalau satu surat kamu itu hafalkan semua, tidak diulang dari ayat per ayat, nanti untuk mengingatnya lebih sulit. Jadi nanti ada yang tercecer atau yang lupa untuk ayat berikutnya. Jadi yang paling
efisien, yang paling bagus itu untuk menghafal itu dari ayat ke ayat itu ada apa istilahnya itu, dari ayat itu diulang-ulang satu ayat, diulang lagi, nanti benar-benar sudah bisa baru naik ke ayat selanjutnya. Kurang lebihnya cara menghafalnya itu untuk sekali lagi untuk yang kelas unggulan nanti bukan hanya surah An-Nas dan surah Al-Falaq untuk satu kali pertemuan, yaitu dari surah An-Nas paling enggak sampai Al-Kafirun. Nah, ini untuk yang kelas tahfidz, yang kelas unggulan karena nanti ada tatap muka. Jadi saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk mendampingi siswa-siswi kelas 7. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya cukup sekian. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.